Ini adalah bagian latihan yang adik-adik bisa coba di rumah sambil baca komik, sambil baca buku cerita apapun, tapi diberikan nada dan irama di belakangnya. Lagi percaya diri, rasa nggak pede. Nah, itu yang harus dibangun oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya, baik itu di sekolah dan juga di rumah. Gimana caranya? Hai teman-teman, kita jumpa lagi di Kulik Bagi, dan kali ini ada yang berbeda nih dari episode-episode sebelumnya. Karena ada yang DM saya, Banggi mau dong kelas public speaking buat anak-anak. Nah, kali ini khusus untuk anak-anak, untuk adik-adik semuanya. Basically sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya public speaking untuk orang dewasa dan untuk anak-anak, karena ilmu dasarnya sama, caranya juga sama. Mungkin yang berbeda adalah cara saya delivery ke teman-teman, ke adik-adik semua. Karena kali ini audiens saya tuh udah jelas untuk anak-anak. Jadi harus disesuaikan audiensnya siapa, cara berbicaranya juga harus disesuaikan. Itu bagian dari tips public speaking juga. Yuk kita akan langsung kulik bagi untuk adik-adik semua. Biasakan ya, yang harus dibangun dari anak-anak pertama kali adalah rasa percaya diri, confidence. Karena umumnya kebanyakan anak-anak yang mungkin kelas di jenjang SD ya sampai SMP atau bahkan sampai SMA, bahkan sampai orang dewasa juga mengalami ini, rasa kurang percaya diri, rasa nggak pede. Nah, itu yang harus dibangun oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya, baik itu di sekolah dan juga di rumah. Gimana caranya? Yang paling sederhana adalah, pertama yang harus dilakukan adalah adik-adik mulai dari sekarang harus berani untuk berbicara, berani untuk menyampaikan pendapat atau mengemukakan pendapat. Gimana? Nggak apa-apa, apapun yang disampaikan di kelas misalnya. Kalau guru ngasih pertanyaan, langsung tunjuk tangan, saya Bu Guru. Langsung ajukan diri, kita yang duluan proaktif mengajukan diri mau menjawab pertanyaan Bu Guru. Itu salah satu cara untuk melatih membangun rasa percaya diri. Terus di rumah gimana? Sama, caranya juga sama. Biasakan adik-adik atau teman-teman untuk berani menyampaikan pendapat ke orang tua. Beda loh ya menyampaikan pendapat dengan ngelawan. Nah, ini harus diperhatiin. Nah, kondisi ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekitarnya. Kalau di sekolah harus dibantu oleh guru, di rumah harus dibantu juga dengan orang tua agar lebih banyak mendengarkan anak-anaknya berbicara. Kenapa itu penting? Ini akan melatih anak-anak untuk perlahan-lahan membangun rasa percaya dirinya dan juga membangun keberanian untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan apa yang diinginkannya. Itu yang bisa dilakukan. Yang kedua, yang bisa adik-adik lakukan adalah rajinlah menulis. Loh, kok nulis sih? Kita mau bicara atau mau nulis? Nah, basicnya sama. Untuk bisa berbicara tentunya kita harus bisa mengumpulkan apa yang akan disampaikan. Caranya gimana? Untuk adik-adik mungkin mulai sekarang bisa latihan untuk menulis. Opening atau pembukaan bisa ditulis dulu, rajin menulis karena ini membantu membiasakan kita untuk menyusun kalimat. Nah, kalau untuk orang gede itu bahasanya untuk membantu membuat formulasi kalimat yang efektif. Nah, kalau untuk adik-adik sama, dengan menulis itu akan melatih melancarkan bagaimana menyusun kalimat yang akan disampaikan. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah senam wajah. Semuanya tahu singa dong, singa, lion. Nah, kita akan latihan lion face. Semuanya ya, siap-siap. Tangannya taruh di depan wajah, kiri dan kanan. Kemudian buka mulut dan tutup mulut seperti singa membuka mulutnya. Mua, aum. Mua, aum. Kenapa seperti ini? Ini membantu untuk senam mulut, senam wajah, merelaksasi otot-otot wajah. Ini akan membantu adik-adik bisa lancar mengeluarkan kalimat, mulutnya terlatih lebih terbuka sehingga artikulasinya lebih jelas. Dan nanti baru kita akan belajar intonasi. Jadi pelan-pelan ya, 3 poin dulu. Yang pertama, bangun rasa percaya diri. 2, rajin menulis. Dan 3, senam. Oke, ini ada cara sederhana untuk adik-adik semua latihan. Tadi udah 3 poin. Kemudian yang terakhir dicoba adalah untuk bisa belajar membaca dengan berirama. Kalau bahasa untuk orang dewasanya ada intonasi, ada penekanan. Nah, kalau untuk adik-adik bisa belajar berirama, ada nadanya dan ada iramanya. Oke, kita akan coba ya latihan berulang.
salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan baca buku cerita. Oke, ini saya akan coba latihan. Jadi nanti buat adik-adik cobain di rumah, kalau punya buku cerita apa aja bisa diambil bukunya, latihan baca dengan berirama ya. Misalnya, pernahkah kamu melakukan kegiatan seru bersama teman-teman? Nah, itu kan ada iramanya ya, jadi latihannya seperti itu. Atau kehilangan mainan kesayangan? Tidak tahu harus melakukan apa saat di rumah seharian? Apa yang kamu rasakan? Nah, nanti adik-adik coba baca buku cerita tapi berirama seperti yang tadi ya. Ini akan membantu melatih intonasi, membantu melatih untuk memberikan nada dan irama saat kita membaca buku. Padahal baca buku loh, tapi jangan seperti membaca buku biasa. Ini adalah bagian latihan yang adik-adik bisa coba di rumah, sambil baca komik, sambil baca buku cerita apapun, tapi diberikan nada dan irama di belakangnya. Saya lanjut dikit lagi ya. Apapun yang kamu rasakan tentang sesuatu adalah bentuk dari emosi. Nah, emosi bisa mempengaruhi pikiran, ekspresi wajah, suara, gerak tubuh, atau perilaku kita sehari-hari. Itu bagian dari cara membaca buku cerita. Jadi pokoknya yang penting mulai dari sekarang, adik-adik semua latihan untuk berintonasi atau membaca dengan nada dan irama. Latihannya gampang banget tadi dengan membaca buku cerita atau komik apapun yang kalian punya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan 4 poin yang sudah disampaikan bisa terus dilatih. Ceritakan pengalaman kalian dengan menulis komentar di kolom komentar berikut ini. Oke, kita akhiri episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa.